Pagar ini ringan, tapi tampak seperti pagar permanen. Meski biasanya pagar kokoh itu berat dan butuh fondasi kuat. Pilihan kami mungkin merupakan revolusi dalam pembangunan pagar. Pagar ini juga dapat digunakan mengelilingi proyek rumah $1.000. Pagar seperti ini lebih murah dibanding pagar bata, beton, euro jeruji, atau kayu. Karena pagar kami dibuat dengan teknologi terbaru untuk pagar ini kuat, ringan, dan karena itu memasangnya sangat menyenangkan. Saya sama sekali tidak menggunakan pekerjaan beton yang berat. Semua komponen pagar seperti ini dijual di toko bangunan dan mudah dimasukkan ke bagasi mobil penumpang. Pagar ini bisa dibuat di satu tempat, diangkut dengan kendaraan pribadi, mudah dibongkar, dan cepat dipasang di lokasi lain. Pagar ini sederhana, ringan, dan kreatif, sehingga mudah dibuat oleh siapa saja, termasuk wanita. Pagar seperti ini akan membuat kebun dan villa kita seindah villa mewah para oligarki di Mediterania. Nikmati kemewahan dengan biaya murah dan usaha minimal, dikelilingi pagar indah dari bahan alami. Kerja sedikit, hasil maksimal. Penonton saluran lagu Yasha Kosyak akan pertama tahu informasi penting ini. Mari kita bahas satu persatu. Halo semua. Saya membeli bahan yang mudah ditemukan di toko bangunan dan bisa dibawa mobil apa saja. Seperti proyek sebelumnya, bahan bangunan utama saya tetap Penoplex Comfort. Saya mengkasar permukaan lembaran dengan mata gergaji kayu tanpa pegangan. Kali ini saya benar-benar ingin langsung membeli ekstrusi polistirena yang permukaannya sudah kasar, yaitu Penoplex dinding. Saya bahkan menelepon toko dan memastikan ketersediaannya, tapi tepat di depan hidung saya, barang itu sudah habis dibeli orang lain. Toko bilang pengiriman baru besok, karena tak sabar saya buat permukaan Penoplex Comfort kasar sendiri. Caranya mudah, lembarannya tebal 3 cm. Satu kemasan berisi 13 cm seperti ini, ukurannya hampir 1,2x 0,6 meter. Saya merekatkan lembaran-lembaran itu jadi satu bahan besar dengan busa lem konstruksi poliuretan. Hanya butuh sedikit. Ini proyek ketiga saya dengan satu tabung busa ini. Sudah lewat sekitar 20 menit, lalu saya memotong kelebihan lemnya. Sesuai lebar bahan dari VPS, saya memotong jaring kaca tahan alkali untuk plesteran ukuran lubang 5 x 5 mm. Saya membeli jaring biru buatan Belarus yang tidak mudah terurai dengan kepadatan 160 gram per meter persegi. Saat memilih, saya juga memperhatikan kekuatan tarik jaring kaca, yaitu gaya maksimum yang bisa ditahan sebelum putus. Parameter ini ada pada label dan diukur dalam Newton per 5 cm. Nilai lebih tinggi berarti jaring lebih kuat. Nilai jaring ini 1900 per 1900. Merobek jaring ini, baik memanjang atau melintang, butuh lebih dari 1900 Newton per 5 cm. Saya mencampur plester perekat untuk menghangatkan fasad rumah. Dengan adukan ini, Penoplex atau wall mineral ditempelkan ke dinding yang dihangatkan. Dengan adukan yang sama, saya membuat lapisan dasar penguat di permukaan, lalu mulai membuat lapisan di pagar yang akan dibangun. Karena permukaannya luas, saya memplester secara bertahap. 3 lembar yang direkatkan, dan lebar PPS hampir 1,8 meter, dan lebar PPS hampir 1,8 meter. 3,5 meter panjangnya itu totalnya 4 meter dan hampir 20 cm. Sekitar 8 meter persegi. Lapisan penguat beberapa milimeter di cuaca hangat cepat mengeras dan mengering. Campuran plester seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai kekuatan utamanya, minimal 28 hari. Di dalamnya terdapat semen dan bahan tambahan polimer. Jadi, saat pengerasan awal, saya merapikan ujung pagar dengan pisau bangunan biasa. Bahan pagar dengan panjang lebih dari 4 meter tetap cukup ringan, jadi tidak sulit untuk membaliknya ke sisi lain. Sekarang memang tampak rapuh, tapi percayalah itu hanya sementara. Saya juga memotong sisa lem di sisi lain. Saya tukang plester otodidak, bahkan generasi baru. Agar hemat waktu tanpa belajar seperti tukang plester profesional, saya cukup meletakkan permukaan yang akan diplester secara horizontal. Saya yakin kecepatan saya mengaplikasikan plester bisa bersaing dengan profesional. Semua orang yang mencoba mengikuti contoh saya, semuanya berhasil. Metode ini membuat siapa saja bisa cepat jadi tukang plester tanpa memandang pekerjaan sebelumnya.
Gravitasi tidak membuat adukan jatuh dari dinding vertikal, sebaliknya, gravitasi membantu menahan adukan di permukaan horizontal. Anda bisa memeriksanya sendiri dengan mudah. Alat yang diperlukan: sekop kecil untuk mengambil campuran, penggaruk stainless bergigi, dan rata untuk meratakan, serta spatula lebar untuk finishing. Lapisan tipis, tak perlu patokan atau penggaris. Ini juga latihan kebugaran yang baik. Jika tidak ada gangguan serius pada sistem muskuloskeletal dan tidak ada penyakit serius lainnya, semangat dan energi akan terjamin. Selanjutnya, bisa dibilang saatnya untuk penonton baru. Ini untuk memperkenalkan penonton baru saluran lagu-lagu Yasha Koshak. Dengan metode seperti ini, saya sudah membangun banyak hal. Semuanya sederhana. Dengan sekop, saya menaruh campuran dan meratakannya memakai sisi bergerigi alat penggosok agar hasilnya merata. Garis-garisnya berlem, tandanya semuanya sempurna. Tumpang tindih jaring kaca minimal 10 cm. Saya meletakkan jaringnya. Dengan sisi rata dari alat penggosok, saya menekan jaring ke dalam lem, lalu meratakannya. Banyak proyek di saluran lagu Yasha Koshak bersifat eksperimental dan butuh pembuktian waktu. Jadi, jika ingin meniru, itu tanggung jawab Anda sendiri. Saya meratakan adonan dengan spatula lebar. Ini proses utamanya. Karena bahan dasarnya lebar dan harus diratakan dengan spatula, saya membuat beberapa kesalahan kecil pada permukaannya. Saya mudah memperbaiki saat lapisan mulai mengeras tapi masih segar. Saya memilih tidak mengecor, menumpuk batu, atau memutar tiang pagar, tapi menancapkannya dengan dipukul. Pengalaman pertama kurang baik. Tiangnya rusak di atas dan retak panjang. Namun suara batin dari ingatan leluhur yang pasti paham soal pembangunan dan Chistokolov memberitahu saya apa yang harus dilakukan agar bisa menancapkan tiang penyangga pagar masa depan dengan benar ke dalam tanah. Tentu disesuaikan dengan zaman modern. Saya memasukkan triplek tebal di sini. Saya memutuskan memakai kaki meja kantor bekas dan papan 50. Di atasnya saya juga memasang pemberat besi. Pekerjaannya jadi jauh lebih cepat. Menancapkan tiang penyangga pagar dengan bantuan kaki meja membuatnya tidak goyah dan berdiri kokoh. Di satu sisi, tiangnya sangat lurus, tapi di sisi lain tidak sama sekali. Saya memodifikasi alat penancap tiang dengan menambah beban berat, yaitu mengikat potongan trotoar beton ke papan. Memori genetik orang Slavia kuno menunjukkan tiang yang diruncingkan secara geometris lebih mudah dan tepat dipasang. Tiang kayu itu memang benda yang luar biasa, dan benteng-benteng dengan pagar kayu dibuat darinya digunakan juga untuk melawan naga gorinik dan menancapkannya. Nenek moyang kita sangat imajinatif. Saya melapisi bagian tiang yang masuk tanah dengan pelindung anti korosi paling efektif dan gratis, yaitu oli bekas. Oli bekas dipercaya bisa mencegah kayu membusuk. Saya juga memutuskan untuk menggunakan potongan pipa besi kotak dengan ukuran yang lebih kecil dari tiang utamanya, yaitu pipa besi. Saya mengatur arah awal tiang kayu. Saya pernah dengar lubang itu harus diisi air. Selama pemukulan, saya rutin cek vertikalitas pakai water pass.
Anda dapat mendukung inovasi super murah yang dikembangkan di kanal lagu Yasha Kosyak melalui tombol sponsor di YouTube. Warga Rusia bisa bantu pengembangan teknologi sederhana lewat Boosty, tautannya di bawah video. Saya lihat yang kedua lebih lurus dari yang pertama. Seperti di apotek, memori genetik saya tak mengecewakan. Saya menempatkan tiang-tiang lain dan memutuskan membuat 4 elemen pagar. Masing-masing sekitar 1,4 meter, karena total panjangnya sedikit di bawah 4 meter. Saya cari yang bersih, ini sudah kotor. Air yang saya tuang ke lubang tanah langsung menyembur keluar. Itu bukan minyak. Hampir lupa menambahkan, saya membasahi permukaan yang cepat kering karena campuran plester yang mengandung semen membutuhkan kelembapan. Perhatikan perubahan kekuatan pagar setelah lapisan penguat ditambahkan di sisi kedua. Tadinya saya dan istri saya hampir tidak bisa mengangkat rangka itu dan rangkanya goyah. Tapi sekarang saya bisa mengangkatnya sendiri dan rangkanya benar-benar kokoh. Komposit dan kekuatan material. Bagaimana setelah 28 hari saat semen mencapai kekuatan maksimal? Namun tetap mempertahankan bobot yang relatif ringan, sehingga kebutuhan materialnya sedikit dan akibatnya biaya produksinya rendah. Untuk menguji metode ini untuk pertama kalinya, saya memutuskan untuk membuat pagar yang tidak terlalu tinggi yang akan memisahkan kebun sayur kami dari kebun buah yang disebut pagar Euro. Oleh karena itu, saya memotong bahan mentahnya secara memanjang menggunakan gergaji listrik dengan memasang mata gergaji yang sudah tidak sayang lagi untuk dipakai. Anjing kembali terkejut dengan inovasi kami. Saya menandai bahan mentah penyangga yang ditancapkan ke tanah, lalu membawanya ke bawah atap. Kini saatnya membahas fitur utama pagar ini yang membedakannya dari pagar kayu dan lembaran profil. Pada lapisan penguat dasar pagar seperti ini, banyak pilihan lapisan akhir bisa diaplikasikan. Bahkan pondasi pagar permanen saja sudah sangat mahal, apalagi jika diaplikasikan seperti pada pagar permanen. Seperti biasa, saya akan pakai pelapis buatan sendiri yang murah tapi tetap bagus. Bagi yang baru di channel lagu Yasha Kosyak, saya ingin memberitahu bahwa caranya seperti ini, sekitar 90%. Penoplex telah membangun dinding termal efisien di proyek rumah $1.000, serta penutup dan kedap air 2 balkon, toilet luar, kamar mandi musim panas, komposter hangat untuk rumput, bedengan tinggi subur, pengisian pintu gerbang geser, serta jalan setapak di pagar yang sedang saya bangun, dan kolam mini menuju jalan setapak. Semuanya sebagian besar dibuat dari Penoplex. Bahkan cincin untuk septik yang seharusnya tidak perlu disedot, saya buat dari bahan ini. Saya belum sempat membuat septik, semoga segera bisa dipasang. Tautan ke video detail tentang semua ini akan saya tinggalkan di bawah video ini. Penoplex sangat luas digunakan saat membuat lantai yang diisolasi. Untuk lantai, yang paling cocok adalah Penoplex fondasi. Bahannya kuat dan beton bisa langsung dituangkan di atasnya. Untuk insulasi fasad, yang paling cocok adalah Penoplex dinding. Lembarnya memiliki permukaan yang agak kasar dan alur untuk lem, sehingga meningkatkan daya rekat material dengan permukaan dasar dan memudahkan pemasangan insulasi. Penoplex Comfort yang saya pakai umumnya untuk isolasi atap, dinding, dan balkon. Ketika fasad diinsulasi dengan Penoplex, material ini direkatkan ke dinding, lalu persis seperti yang saya lakukan, di permukaannya dengan bantuan lem dan jaring dibuat lapisan penguat dasar, tetapi tentu saja dalam posisi vertikal. Rumah, berbeda dengan bahan pagar, tidak bisa dipasang miring. Fasad hangat seperti ini banyak dipakai, terbukti baik, dan bertahan puluhan tahun tanpa masalah. Dan masa pakai efektif Penoplex lebih dari 50 tahun. Penoplex menyerap air sangat sedikit, sehingga bisa dipakai tanpa lapisan kedap air di ruang lembab seperti pemandian, sauna, dan ruang bawah tanah. Kami telah membuktikan bahwa bahan ini bisa membuat kolam mini kedap air dan murah. Sekarang saya memakainya untuk mengambil air.
Musim panas yang panas, semua orang sudah puas berenang. Thick foam tahan gigitan hewan pengerat, suhu dingin, dan ramah lingkungan. Saya belum bahas mudahnya pemasangan. 3 cm insulasi ini setara dengan 17 cm balok kayu kering atau dinding batas tebal, lebih dari 2 batu bata dalam karakteristik teknis panas. Ada juga lembaran tebal 5 dan 10 cm dapat dipasang beberapa lapis. Saya sudah tahu pertanyaan Yasha Kosyak. Kenapa butuh pagar sehangat itu? Dalam konsep ini, saya memutuskan untuk menggunakan EPPS sebagai lapisan dalam dari material komposit inovatif. Bukan hanya satu parameternya saja yang digunakan, yaitu konduktivitas termal yang rendah, tapi semua parameter lainnya juga digunakan. Material ini tahan air, kuat, anti tikus, tahan embun beku, dan awet lebih dari 50 tahun. Faktor ramah lingkungan juga penting. Yang terpenting, campuran dan jaring penguat sangat menempel dengan baik pada material ini. Ini dibuktikan ribuan meter persegi fasad yang memakai Penoplex. Menurut saya, ini argumen kuat untuk mendukung pagar seperti ini. Tekstur batu alam ini saya buat dengan cara sederhana menggunakan lem keramik termurah. Saya membuat garis nut dengan kawat yang ditekuk. Jalan setapak, kolam rendam, dan komposter di dekat pagar kami dekorasi bergaya Mediterania, begitu pula pagar agar serasi. Istri saya terbiasa menghias proyek baru. Jangan menilai kami terlalu keras, kami bukan profesional. Hanya orang biasa yang terpaksa belajar sendiri. Mungkin sebagai psikolog intuitif, saya berhasil mengarahkan minat istri saya dari sekadar hobi yang bermanfaat menjadi sesuatu yang berguna untuk kepentingan bersama. Sekarang, pasangan saya meluapkan emosinya pada kanvas busa dan plester, bukan pada saya. Dia memakai cat fasad putih murah dan 5 pewarna untuk memberi batu-batu itu beragam warna. Saya perhatikan, istri saya semakin lama semakin mahir melakukannya. Setelah pekerjaan seperti itu, suasana hatinya juga jadi sangat baik, dan saya pun jadi lebih jarang terkena masalah dalam urusan rumah tangga. Pertimbangkan juga hal ini. Dan yang terpenting, sekarang saya hampir yakin bahwa kami pasti tidak akan mati kelaparan. Kalau terjadi sesuatu, kita akan ke Rubliovka, bukan ke Belarusia. Saya dengar, penduduk daerah elit kini sulit membeli barang mewah di luar negeri. Termasuk pagar impor. Menurut saya pagar seperti itu bisa jadi contoh bagus. Substitusi impor dan gaya Mediterania digemari oligarki, sementara pagar tinggi di Rublevka sangat mahal. Mereka menyembunyikan sesuatu dari kita. Pagar ini inovatif sehingga panelnya perlu dipasang dengan cara berbeda ke tiang. Saya memakai balok setinggi pagar itu. Berbeda dengan produsen laptop besar yang meninggalkan Rusia, warga Chelyabinsk menjamin keandalan. Garansi 3 tahun penuh. Tersedia layanan perbaikan di tempat dan jika tidak bisa, akan diberikan laptop pengganti gratis selama perbaikan. Menariknya, rata-rata harga laptop Chelyabinsk yang tangguh hanya 30.000 rubel. Sebagai perbandingan, model lama kini dijual seharga 70-100.000. Tim mereka fokus membuat laptop stabil dan andal, bukan yang mewah dan mahal. 3 tiang terakhir saya pasang dengan cara berbeda, lebih mudah tapi agak lama. Lubang tiang saya buat langsung hingga kedalaman penuh pakai pipa profil lebih kecil. Untuk menguji versi pagar kita, tiang sebanyak ini sudah lebih dari cukup. Sebenarnya, tiang yang benar untuk pagar adalah topik untuk video terpisah. Kapan pagar Euro kita akan diuji? Saya berharap kita akan membuat pagar Slavia setinggi 2 meter dan panjang 80 meter yang dibutuhkan di rumah, sehingga perhatian utama diberikan pada tiangnya.
Istri saya bahkan melakukan pekerjaan yang biasanya saya lakukan. Dia melapisi pagar dengan pernis antiseptik murah, agak berwarna, untuk plester, beton, dan batu. Biaya pagar dihitung per meter persegi berdasarkan bahan. 1 meter persegi penoplex 3 cm, 2 meter persegi jaring plester, 5 kilogram campuran isolasi panas, dan 4 kilogram lem keramik untuk satu sisi. Dari sisi tetangga, cukup dicat dengan sedikit cat, pernis, lem, dan busa. Itu saja. Bisa juga membuat talang atas dari logam. Pengujian material bak mandi membuktikan material tetap tahan meski terendam air, sehingga Anda bisa menghemat talang. Ujung atas diperkuat dengan strip jaring sempit dan campuran.